Baik, kemudian tadi sudah melakukan coaching, Ya, saya sudah mengamati dan bagus sekali Bu ya. Tapi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ya. Yang pertama, bagaimana Budian menilai sendiri performa Budian dalam kompetensi tadi? Kalau saya menilai sendiri, alhamdulillah saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk ini mendampingi coach saya dalam hal ini Mbak Christine untuk menyelesaikan masalahnya, Pak. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, bagi saya ya sudah berjalan. Baik, kemudian apa yang membuat Budian menilai demikian? Yang membuat saya menilai demikian tadi Mbak Christine sudah ini menemukan, menurut saya sudah menemukan solusi, ya, menemukan sedikit solusi, terus kemudian beliau juga memberikan pertanyaan kepada saya, saran, intinya saran. Nah, ini kalau si coach ini sudah menanyakan saran kepada saya, berarti kan sudah ada chemistry antara saya dengan Mbak Christine. Mbak Christine sudah percaya kepada saya seutuhnya, makanya saya memberikan saran. Baik, bagus sekali. Kemudian, Budian ya, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Oke, silakan Pak Mas. Baik, Budian. Saya tadi mengamati pada saat dia melakukan coaching dan Budian tadi sudah melakukan sesuai ya dari standar yang kita harus lakukan, sudah baik. Namun memang beberapa ada yang perlu tetap diperbaiki. Tadi Budian, misal seperti Budian khawatirkan di awal tadi, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya Budian tanyakan, tapi mungkin lupa atau luput Budian tanyakan. Pertanyaan-pertanyaan yang mana itu menggali lebih dalam permasalahan uji, di mana dengan menggali lebih dalam itu nanti Budian akan mudah mengidentifikasi permasalahan yang sedang dialami uji. Gitu Bu. Kemudian bagaimana pendapat Budian mendengar hal ini dengan hal ini? Ya, alhamdulillah. Ada masukan untuk saya, itu saya bersyukur Pak, karena kita tidak bisa melihat diri kita sendiri, yang bisa melihat jenengan karena jenengan sebagai supervisor, observer kami tadi. Ya, baik Budian. Juga saya melihat dari hal-hal yang masih bisa digunakan ya. Misal Budian tadi ketika menggali permasalahan tadi bisa lebih mendalam lagi Budian. Kemudian ketika Budian memberikan solusi-solusi untuk coaching, solusinya bisa lebih dipertegas lagi Bu, mungkin kapan dilakukannya, kemudian dengan siapa melakukannya, kolaborasi ataukah sendiri, itu pun bisa ditanyakan lagi kepada coachingnya Bu ya. Kemudian dari diskusi kita hari ini Bu, apa yang sudah terbayang akan Budian lakukan untuk meningkatkan performa Budian? Yang saya lakukan, yang akan saya lakukan untuk meningkatkan performa saya, jadi saya harus benar-benar ini peduli dengan teman. Saya harus membuka diri agar teman-teman itu yang lain mungkin punya permasalahan yang takut sharing dengan orang lain, bisa sharing kepada saya, dan semoga saya ini bisa benar-benar menjadi coach mereka, bukan hanya pemberi nasihat, tapi juga bisa mendampingi mereka menemukan sendiri solusinya. Itu yang lebih penting, karena pendewasaan diri itu memang dari diri kita masing-masing. Baik, benar sekali Budian. Jadi harapan Budian menjadi coach yang lebih baik untuk para coach. Kemudian saya minta izin untuk memasukkan dalam supervisi akademik. Boleh Budian? Insya Allah boleh Pak. Kemudian kira-kira apa yang didapat dari proses kita pada hari ini Budian? Bermanfaat sekali bagi saya pribadi, karena saya bisa menjadi coaching bagi teman atau rekan sejawat saya. Saya juga mendapatkan masukan dari Pak Masar sebagai supervisor saya pada kali ini, itu berguna. Jadi kita sama-sama, kalau menurut saya, mendapatkan manfaat. Sama-sama bertiga ini kita mendapatkan manfaat gitu. Ya, benar sekali Budian. Jadi apa yang kita lakukan ini, Budian dapat manfaatnya juga, saya juga dapat manfaatnya, coach juga dapat manfaatnya. Baik Budian, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Christine. Waalaikumsalam Budian. Gimana di menit-menit ini, di jam-jam ini sudah baikan? Alhamdulillah, sudah merasa ngantuknya hilang. Oke. Kalau boleh kita ketemu kali ini, kita mau curhat-curhatan apa ya? Gini Budian. Apa? Ada yang berat, ringan, atau humor sih? Ya, ada humornya. Oke. Ada beratnya. Seperti itu. Gini, humornya memang ini yang saya alami dan saya jalani. Saya melihat itu pengennya tertawa karena dari beberapa murid saya itu dengan kepolosan mereka, mereka itu mengungkapkan tidak maunya mereka. Tidak maunya dalam apa? Gini, contohnya murid saya kemarin didapuk untuk mengikuti lomba. Nah, seperti itu.
karena dia mungkin belum pernah, terus kurang percaya diri, sudah ditunjuk itu malah jingkrak-jingkrak gitu loh. Jingkrak-jingkrak itu kan happy. Nggak mau Oh, seperti itu. jingkrak-jingkraknya Apa karena ya? nggak mau. Iya, karena dia, saya tanya juga loh, kok nggak mau? Kenapa? Saya tanya ibu, pokoknya nggak mau ya. Jadi kan saya merasa lucu loh, nggak maunya dengan dia jingkrak-jingkrak sama, saya pengen nangis bu. Nah seperti itu tuh kadang saya merasa ya anak ini lucu, nggak mau itu ya. Lomba apa sih? Kemarin itu kan ada beberapa siswa, yang satu lomba pidato bahasa Indonesia, yang satunya sains matematika. Nah di situ mereka sudah didapuk, mungkin kita mendapuknya anak ini punya keahlian sini, anak ini punya keahlian sini, kan sudah kami lihat dari beberapa hari atau beberapa bulan sebelumnya kalau dia itu punya kompetensi itu. Nah sedangkan dia belum sadar kalau dia itu punya kompetensi itu. Gitu bu. Kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 4 sama kelas 5. Kelas 4 sama kelas 5. Iya. Lomba apa tadi? Lomba Sains. Sains Sains matematika ya. Sains matematika sama pidato bahasa Indonesia. Kalau yang sains itu kelas 5, yang pidato itu kelas 4. Seperti itu. Jadi kalau tapi Mbak bisa tahu gitu ya, anak ini punya potensi. iya, itu. punya potensi. Dia itu kadang kalau saya lihat di kelas, misalnya mau praktekkan apa dia, tapi kalau sudah ada temannya, Iya. langsung mematung. Remote. Iya. Berarti mengalami panic attack. Nah, seperti itu. Itu yang saya lihat. Jadi untuk memunculkan apa ya, dia memunculkan niat, bukan niat ya, apa ya bu ya istilahnya, motivasi atau potensinya anak itu sulit sekali karena dia kalau ayo diberitahu itu ya gitu tuh seperti anak kecil jingkrak enggak mau, saya nggak bisa seperti itu. Nah sedangkan yang desain sendiri dia itu memang cenderung pendiam. Dia cenderung pendiam, dia itu teliti, tidak terganggu oleh temannya. Tetapi sekali kemarin sempat saya tanyakan, loh Le, itu kok bisa? Nggak mau bu, saya nggak bisa loh. Kenapa nggak bisa? Padahal dari beberapa soal yang saya berikan, dia itu mampu dan bisa. Tinggal PD-nya aja. Iya, betul Iya. itu bu yang saya. Terus sekarang kalau sudah melihat itu, jangan sudah paham potensi anak ini begini, terus ada ini kesempatan untuk mengembangkan diri melalui lomba, terus kondisi si anak itu seperti itu. Yang sudah Mbak Christine lakukan selama ini apa? Beberapa minggu ini yang saya lakukan bu, saya menyempatkan berbincang-bincang dengan murid saya dua ini, permasalahan apa yang membuat dia itu merasa kurang percaya diri untuk mengikuti lomba itu apa. Saya tanyakan dari hati yang paling dalamnya. Ada yang pertama, yang dari pidato, saya bertanya gini, kenapa kamu tidak mau? Kok merasa kamu nggak bisa? Saya nggak suka pidato. Oh, dia tidak suka pidato? Tidak suka pidato. Lah, dia punya kemampuan apa yang berhubungan dengan pidato? Gini, dia itu suka gambar bercerita. Oh. Nah, dia itu suka sekali kalau sudah ada gambar bercerita, dia berdiri, dia menceritakan gambar itu hidup. Dia bisa kalau menceritakan gambar itu hidup. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, kadang dia merasa begini, loh, kan sudah bisa, bagus itu kamu. Kamu sudah mengasah, oh dari gambar ini bisa diungkapkan di sini, itu sudah bagus. Saya bilang seperti itu. Tetapi dia merasa saya belum mampu bu untuk pidato. Oh, kalau untuk pidato dia belum mampu. Iya. Tapi kalau untuk lomba gambar bercerita dia mampu. Iya. Tapi sekarang adanya lomba pidato. Nah, itu kemarin sempat saya berkolaborasi dengan teman juga. Berkolaborasi dengan teman, itu saya sampaikan murid saya seperti ini. Karena kan saya sendiri di sekolah menangani beberapa siswa dari eskul dan kegiatan siswa anak itu. Dari sini saya menyampaikan kepada teman, bu ini sudah saya sampaikan juga. Oh iya bu, nanti coba saya apa? Bantu seperti itu teman saya. Tetapi teman saya bilang, bu memang bu, dia itu bisa, cuma kadang kalau sudah gini, jadi kan fokusnya hilang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua desain matematika. Itu saya berusaha setiap pulang sekolah 1 minggu 1 atau 2 kali menyempatkan memberikan dia soal yang berbobot dari hari ini nanti level selanjutnya level selanjutnya seperti itu.
dan memang dia mampu, dia bisa mengerjakan soal. Sekarang sudah level keempat. Coba Dari soal itu. dari soal itu. Dari soal level 1, level 2, level 3 dia sudah melewati. Sekarang sudah masuk level 4. Untuk mengikuti pidato itu, mengikuti lomba matematika sains matematika itu, dia harus melewati berapa level? Menurut saya 6 level. 6 level. Dan kurang sedikit. Iya, kurang sedikit. Kenapa 6 level? Karena satu level itu soalnya yang saya berikan nggak begitu banyak. Itu hanya menurut saya ya punya level. Tetapi kalau saya melihat dari soal-soal yang tahun lalu, 6 level itu mungkin cukup bagi dia. Karena tingkatannya masih Iya, SD ya. Mbak SD. Terus kenapa kemarin tidak mau itu saya tanya juga. Kenapa dia nggak mau? Nggak bisa saya belum. Yang matematika. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah masih baik ya. Bu, ini ada minuman, diminum dulu. Oke. Baik, Bu Dian. Iya. Ini kan Bu Dian kan mau jadi coach ya, Iya. untuk membimbing coachingnya. Nah, Iya. kira-kira Bu Dian ini ingin saya mengembangkan kompetensinya Bu Dian tuh yang mana? Bagian mana? Ini Pak, saya itu ingin belajar untuk ini mengembangkan kompetensi saya itu memberikan pertanyaan yang lebih berbobot gitu loh. Jadi kalau pertanyaan kita lebih berbobot itu menurut saya coaching ini berkembangnya itu nanti lebih meruncing ke arah yang lebih baik. Gitu Bu. Iya. Jadi Bu Dian itu ingin punya pertanyaan yang berbobot, Iya. mungkin lebih detail itu, Iya. supaya coaching ini nanti lebih jelas Iya. permasalahan apa, bisa berkembang lebih baik lagi. Baik. Kemudian Bu Dian, bagian mana nanti dari Bu Dian itu yang ingin saya amati ketika melakukan coaching itu? Yang ingin dengan amati dari saya itu ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang apakah itu sudah benar-benar berbobot atau masih kurang kurang berbobot, nanti saya minta nasihatnya di sana. Baik Bu, Iya. jadi ketika Bu Dian melakukan coaching, saya juga akan amati ketika Bu Dian menyerahkan pertanyaan, Oke. apakah sudah sesuai atau belum ya. Mm-mm. Kemudian bagaimana penilaian Bu Dian sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya ini penting ya Pak untuk menggali permasalahan dari si coach ini ya. Tidak semua permasalahan kita harapkan dapat kita selesaikan sebenarnya. Saya berharap dapat selesai kalau saya sebagai coachnya, tapi setidak-tidaknya saya bisa menggiring coach ini menemukan sendiri titik terang dari permasalahan yang ia dapat ya. Jadi saya ini istilahnya jadi pendampingnya dia. Minimal jadi pendamping, kan orang itu kalau didampingi agak tenang. Jadi Bu Dian itu sebagai coach ingin coachingnya itu bisa menyampaikan sendiri solusi-solusi dari permasalahan yang disampaikan Bu, menggiring. Iya, karena dari pertanyaan-pertanyaan bobot itu nantinya kan bisa menemukan suatu titik yang dia bisa, oh begini loh ternyata itu. Maksud saya itu. Kemudian Bu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan kali ini? Saya ini dari apa yang kita lakukan ini kita bisa berbagi pengalaman, Pak. Berbagi pengalaman, kalau pengalaman itu dari orang lain, itu sebenarnya apapun pengalamannya itu lebih berharga dari apapun, dari belajar membaca atau apa. Kita belajar pengalaman orang lain, malah kehidupan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita hadapi. Dari pengalaman teman itu kita sebagai acuan kita untuk belajar lebih baik. Jadi dari kesalahan teman kita belajar, jangan membuat kesalahan yang sama. Dari pengalaman keberhasilan teman kita juga belajar pengalaman mereka seperti ini loh, ternyata membuat keberhasilan itu mengiringi dia. Nah, itu dipakai untuk diri saya sendiri untuk belajar sebenarnya, menambah pengetahuan. Kemudian terima kasih. Setelah ini Bu Dian akan melakukan coaching. Oke. Saya akan mengamati. Oke. Nanti setelah itu kita akan kembali berdiskusi tentang hasil coaching yang sudah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.